Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan materi groundwater. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan saya. Saya sendiri Muhammad Fadil Nugroho dengan NIM 073002100029. Uh, ada Arjun Maulana dengan NIM 0730021006 dan Claudia Chelsea Dete dengan NIM 073002100011 dan ada Gilbert dengan NIM 0730020029. Yang pertama itu definisi groundwater. Groundwater atau air tanah adalah air yang ditemukan di bawah tanah pada celah-celah dalam ruang di tanah, pasir, dan batu yang disimpan dan bergerak perlahan melalui formasi geologi tanah, pasir, dan batu yang disebut dengan aquifer. Batuan, pasir, dan tanah yang mampu menyiapkan dan meloloskan air karena memiliki rongga atau celah pori disebut dengan aquifer. Diawali dari air hujan yang terinfiltrasi, di mana infiltrasi adalah proses masuknya butir-butir air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Groundwater geoteknik fokus pada pemahaman dan analisis dampak air tanah terhadap stabilitas, deformasi, dan kinerja struktur rekayasa seperti lereng. Pengaruh groundwater terhadap geoteknik. Keberadaan air, terutama air tanah, sangat mempengaruhi suatu lereng. Hal ini dikarenakan air tanah memiliki tekanan air pori yang dapat menimbulkan gaya angkat dan menurunkan kekuatan suatu massa batuan penyusun lereng. Hal ini mengakibatkan keselamatan atas unit dan manusia yang beroperasi di area lereng berada dalam risiko bahaya yang tinggi. Di saat yang bersamaan, kegiatan di bidang atas lereng juga mengalami risiko yang meningkat. Berikut ini ialah sifat-sifat hidrologi, karakteristik fisik pada air tanah. Yang pertama itu ada porositas. Rasio volume pori terhadap volume total sampel tanah atau batuan. Yang kedua itu ada permeabilitas, kemampuan tanah atau batuan untuk mengalirkan air. Yang ketiga ada kapasitas infiltrasi, yaitu laju dengan which air dapat meresap ke dalam tanah. Yang keempat ada retensi air. Retensi air merujuk pada kemampuan tanah untuk mempertahankan air dalam pori-porinya setelah proses infiltrasi berhenti. Yang kelima, ketinggian air tanah, kedalaman di bawah permukaan tanah di mana zona jenuh dengan air. Selanjutnya itu sifat kimia pada air tanah. Yang pertama itu ada pH. pH adalah ukuran keasaman atau kebasahan air. Yang kedua, kandungan zat-zat organik. Ini mencakup zat-zat organik. Kandungan zat-zat organik dapat mempengaruhi kualitas air dalam proses pengolahan air. Yang ketiga itu kandungan kontaminan. Ini mencakup bahan kimia berbahaya seperti pestisida, bahan kimia industri, dan polutan lainnya. Tekanan air tanah. Tekanan air tanah mengacu pada tekanan hidrostatik yang diberikan oleh air di dalam aquifer atau lapisan air tanah. Tekanan ini merupakan faktor penting dalam memahami perilaku air tanah dan pengaruhnya terhadap struktur lereng geotek dan lingkungan sekitarnya. Jenis-jenis air tanah yang pertama itu tekanan pada air tanah. Yang pertama itu tekanan hidrostatik, tekanan yang diberikan oleh kolom air di atas suatu titik dalam aquifer atau lapisan air tanah. Yang kedua itu ada tekanan air interstisial. Lalu yang ketiga itu ada tekanan air terpenjara. Yang keempat itu ada tekanan pegas. Yang kelima itu ada tekanan atmosfer. Pentingnya studi groundwater pada geoteknik. Yang pertama itu ada stabilitas struktur. Studi groundwater geoteknik membantu dalam memahami dampak air tanah terhadap stabilitas struktur rekayasa seperti fondasi, lereng, tanggul, dan dinding penahanan. Yang kedua itu ada pengelolaan air tanah. Groundwater geoteknik memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya air tanah. Yang ketiga, pencegahan longsor. Air tanah dapat mengaruhi stabilitas lereng dan menyebabkan longsor tanah. Lalu pergerakan air tanah. Pertama itu ada infiltrasi air. Yang kedua itu ada penetrasi ke lapisan tanah. Yang ketiga itu ada aliran horizontal. Yang keempat ada artesis. Yang kelima ada pergerakan melalui batuan. Yang keenam interaksi dengan tanah dan batuan. Yang ketujuh ada pergerakan ke aquifer lainnya. Lalu dampak air tanah di lereng batuan terhadap stabilitas lereng. Yang pertama adalah peningkatan tekanan poros. Air dalam tanah dalam lereng batuan dapat menyebabkan peningkatan tekanan poros dalam material tanah. Yang kedua, pembentukan lereng lembab. Air tanah yang meresap ke dalam lereng batuan dapat menyebabkan kelembapan yang tinggi dalam material tanah.
Yang ketiga, penurunan kekuatan batuan. Air tanah yang meresap ke dalam batuan dapat mempengaruhi kekuatan batuan itu sendiri. Yang keempat, erosi dan pelapukan. Air yang meresap ke dalam batuan dapat menyebabkan erosi dan pelapukan batuan. Ini merupakan upaya untuk mengelola air tanah di sekitar lereng, di mana mengelola air tanah di sekitar lereng geoteknik merupakan langkah yang krusial untuk menjaga kestabilan lereng dan mencegah terjadinya longsor atau erosi. Dan ini merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola air tanah di sekitar lereng. Yang pertama yaitu dengan dibuatnya drainase lereng, kemudian ada permeable surface, yaitu menggunakan material permeable seperti batu kerikil atau blok beton. Kemudian ditanami pohon dan revegetasi, di mana penanaman pohon dan revegetasi di lereng dapat membantu menyerap air tanah dan mengurangi erosi tanah. Lalu dilakukan sistem pengendalian erosi dengan memasang seperti terasering. Lalu ada sistem penangkapan dan penggalian air. Lalu ada pengukuran dan pemantauan dan dilakukan edukasi serta perencanaan. Kemudian di sini merupakan analisis stabilitas lereng yang harus mempertimbangkan kondisi air tanah, di mana ini merupakan langkah-langkah umum dalam melakukan analisis stabilitas lereng dengan mempertimbangkan kondisi air tanah. Yang pertama yaitu dengan menganalisis karakterisasi hidrologinya, kemudian melakukan pengukuran tekanan air tanahnya, lalu menganalisis tekanan air tanah dan melakukan penentuan faktor keamanannya serta melakukan skenario pembebanan. Kemudian ini merupakan penilaian longsor akibat perubahan dalam kondisi air tanah, di mana penilaian resiko longsor akibat perubahan dalam kondisi air tanah merupakan langkah penting dalam memanajemen bencana alam dan rekayasa geoteknik. Yang pertama, ini merupakan penilaian resiko longsor terkait kondisi air tanah, yaitu ada karakterisasi lereng, lalu ada pemantauan air tanah, identifikasi faktor pemicunya, menganalisis faktor keamanan, modeling numerik, evaluasi dampak, pengembangan strategi mitigasi, dan monitoring lanjutan. Kemudian di sini ada sistem drainase, di mana perencanaan dan desain sistem drainase ini dilakukan untuk mengelola air tanah yang merupakan langkah kunci dalam menjaga kestabilan lereng, mencegah genangan air, dan mengurangi resiko banjir. Ini merupakan langkah-langkah yang harus direncanakan dan didesain sistem drainase yang efektif untuk mengelola air tanah, yaitu yang pertama dengan karakterisasi situasi lokal, kemudian identifikasi masalah drainase, pemilihan jenis drainase, perencanaan jaringan drainase, desain struktur penahanan air, dan penggunaan material yang tepat. Dan ini merupakan jenis-jenis sistem drainase yang umum digunakan dalam rekayasa geoteknik. Yang pertama yaitu ada saluran drainase terbuka. Ini merupakan sistem drainase yang terdiri dari saluran terbuka yang dirancanakan untuk mengalirkan air permukaan dari satu tempat ke tempat lain. Lalu ada pipa drainase yang merupakan sistem yang terdiri dari pipa berlubang atau berpori yang ditanam di dalam tanah untuk mengalirkan air tanah atau air hujan dari satu lokasi ke lokasi yang lain yang lebih rendah. Lalu ada drainase horizontal yang merupakan drainase yang melibatkan instalasi pipa drainase horizontal di dalam tanah yang terletak di bawah permukaan tanah. Lalu ada sumur resapan yang merupakan sistem drainase yang terdiri dari lubang sumur berlubang yang digali ke dalam tanah dan diisi dengan batu kerikil atau material drainase lainnya. Dan yang kelima dilakukan pengeringan subsurface, di mana ini merupakan sistem pengeringan subsurface yang melibatkan instalasi pipa drainase di bawah permukaan tanah untuk mengalirkan air tanah dari area yang terlalu jenuh ke area yang lebih kering. Lalu ini merupakan pengendalian erosi dan pelapukannya.
Pengendalian erosi dan pelapukan yang disebabkan oleh air tanah merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas lereng. Beberapa strategi yang dapat dilakukan dan digunakan itu yang pertama dengan melakukan penanaman vegetasi, yang kedua dengan penggunaan tanaman penutup tanah, yang ketiga dilakukan pemasangan struktur penahanan erosi, yang keempat dilakukan drainase yang efektif, dan yang kelima dilakukan pemantauan dan perawatan yang teratur. Dan ini merupakan teknik perlindungan lereng yang dapat membantu mengurai dampak air tanah. Nah, teknik perlindungan lereng yang dapat membantu mengurai dampak air tanah yang pertama ada drainase yang efisien, di mana sistem drainase yang baik sangat penting dalam mengurangi dampak air tanah terhadap stabilitas lereng. Ini melibatkan instalasi saluran drainase, pipa drainase, atau sumur resapan. Lalu ada revegetasi lereng, di mana dilakukan penanaman vegetasi di lereng dapat membantu mengurai dampak air tanah dengan menyerap air. Lalu dilakukan terasing, di mana terasing ini melibatkan pembuatan teras-teras bertingkat di lereng untuk mengurangi kecuraman lereng dan memperpanjang jarak aliran permukaan. Lalu ini merupakan efek dari air tanah pada lereng, di mana kehadiran air tanah di lereng batu dapat memiliki efek yang merugikan pada stabilitas karena dua alasan ini. Yang pertama ada tekanan air, mengurangi stabilitas lereng dengan mengurangi kekuatan geser permukaan potensial runtuh. Lalu biaya penggalian dapat meningkat ketika bekerja di bawah permukaan air. Misalnya lubang ledakan basah memerlukan penggunaan bahan peledak tanah air yang lebih mahal daripada anpo yang tidak tahan air. Lalu ini merupakan konduktivitas hidrolik dan jaring aliran, di mana pengurangan pola aliran air tanah dari pertimbangan konduktivitas hidrolik massa batuan dan sumber air tanah. Karena pengaruh penting dari tekanan air pada stabilitas lereng penting bahwa perkiraan terbaik dari kemungkinan kisaran tekanan harus tersedia sebelum analisis stabilitas rinci dicoba. Baik, selanjutnya konduktivitas hidrolik, parameter dasar yang menentukan aliran air tanah dan distribusi tekanan air dalam media geologi adalah konduktivitas hidrolik. Menurut hukum Darcy, koefisien konduktivitas hidrolik didefinisikan sebagai berikut, di mana K sama dengan I kali L per A kali H1 kurang H2 sama dengan F1 per H1 kurang H2, di mana K itu merupakan konduktivitas hidrolik, Q laju aliran, A luas penampang, V kecepatan, H1 dan H2 merupakan tingkat zat yang berbeda. Selanjutnya porositas. Pada umumnya batuan memiliki porositas yang lebih rendah daripada tanah. Sebagai perbandingan, retakan basal dan batu gamping khas memiliki porositas dalam kisaran 5-50%, sedangkan porositas batuan kristal padat biasanya dalam kisaran 0-5%. Sebagai contoh, saluran yang dipasang pada granit dengan porositas rendah hanya perlu mengeluarkan sedikit air untuk menurunkan tekanan air, sedangkan saluran air di batu kapur khas dapat mengeluarkan air dalam jumlah besar dengan sedikit pengaruh pada muka air tanah. Selanjutnya jaringan aliran. Jika lubang terletak di daerah resapan, aliran terjadi menuju lubang dan retakan atesis dapat dikembangkan di bawah dasar lubang. Selanjutnya aliran air tanah di batuan retak. Aliran air tanah dalam massa batuan yang retak terjadi terutama di sepanjang diskontinuitas karena konduktivitas hidrolik primer yang sangat rendah dari sebagian besar batuan utuh. Analisis aliran pada batuan yang mengalami rekahan dapat dilakukan dengan asumsi bahwa batuan tersebut merupakan kontinum seperti yang diasumsikan dalam turunan persamaan Darcy dan menggambarkan jaringan aliran, atau bahwa batuan tersebut merupakan non-kontinum di mana aliran laminar terjadi dalam diskontinuitas individu. Selanjutnya batuan heterogen. Pada gambar di bawah menunjukkan urutan pencelupan dangkal dari batuan pasir dan lapisan serping yang merupakan batuan berbutir halus dengan sedikit diskontinuitas persisten, memiliki konduktivitas hidrolik yang rendah dan disebut
alklitar. Sebaliknya, batu pasir yang berbutir kasar memiliki sifat hidrolik yang relatif tinggi, konduktivitas, dan disebut akuifer karena perbedaan yang signifikan antara sifat hidrolik serti dan batuan pasir ini. Ini adalah massa batuan yang heterogen. Batuan heterogen. Jaringan aliran pada batuan heterogen dimodifikasi dari jaringan sederhana karena garis aliran lebih disukai menggunakan formasi konduktivitas tinggi sebagai saluran dan melintas formasi konduktivitas rendah dengan rute sesingkat mungkin. Ekipotensial cenderung kehilangan porosi yang lebih besar dari kepala dalam formasi konduktivitas rendah daripada di formasi konduktivitas yang lebih tinggi. Perlaku ini menghasilkan pembiasan garis aliran pada batas formasi, tergantung pada konduktivitas relatif. Heterogen artinya yang pertama yaitu mineralogis, yaitu jenis mineral pembentuk batuan berbeda-beda. Yang kedua butiran padatan, yaitu ukuran dan bentuk berbeda-beda. Dan yang ketiga void, yaitu ukuran bentuk dan penyebaran yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah batuan anisotropik. Dalam formasi batuan anisotropik di mana konduktivitas satu set atau set di kontinuitas lebih tinggi dari set lain, massa batuan akan menunjukkan anisotropik konduktivitas hidrolik. Untuk batuan yang konduktivitas hidrolik vertikal akan jauh lebih besar daripada arah horizontal. Pada jaringan aliran, konduktivitas hidrolik anisotropik digambarkan dengan kotak yang dibentuk oleh garis aliran dan ekipotensial yang memanjang ke arah konduktivitas hidrolik yang lebih tinggi. Selanjutnya itu batuan anisotropik. Contoh jaringan aliran pada batuan isotropik dan anisotropik ditunjukkan pada gambar. Arti penting dari kondisi ini terhadap stabilitas lereng adalah sebagai berikut. Pertama, batuan dengan konduktivitas hidrolik tinggi dalam arah horizontal seperti batu pasir berlapis horizontal, air tanah dapat dengan mudah mengalir dari lereng pada gambar B di samping. Untuk kondisi ini akan ada tekanan air yang relatif rendah pada permukaan geser potensial dibandingkan dengan kasus isotropik. Yang kedua, pada batuan dengan konduktivitas hidrolik tinggi yang sejajar dengan permukaan seperti potongan lereng yang sejajar dengan aliran dengan lapisan, aliran ke permukaan akan terhambat dan tekanan air yang tinggi akan berkembang di lereng. Untuk lereng yang ditunjukkan pada gambar C di samping, penggunaan saluran horizontal yang berhubungan dengan bidang alas konduktivitas tinggi ke permukaan akan efektif dalam menurunkan tekanan air di dalam lereng. Selanjutnya, air tanah di lereng batu. Aliran air tanah dalam massa batuan menunjukkan bahwa rincian geologi dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tekanan air dan jumlah rembesan di lereng batuan. Selain kondisi yang ditunjukkan pada gambar yang di samping yang berhubungan dengan batuan heterogen dan anisotropik, berbagai kemungkinan kondisi air tanah lainnya. Hubungan antara geologi dan air tanah di lereng. Yang pertama, variasi tekanan air di sendi berhubungan dengan persistensi. Yang kedua, perbandingan muka air tanah pada lereng yang digali pada batuan berpori dan bersambung. Dan yang ketiga, sesar bagian penghalang air tanah dengan konduktivitas rendah dan saluran pada permukaan dengan konduktivitas tinggi. Dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu pengukuran tekanan air. Pengukuran tekanan air sangat penting dilakukan jika ingin memperoleh perkiraan stabilitas yang andal, ataupun jika stabilitas lereng dikendalikan oleh drainase, pengukuran yang menggunakan piezometer, merespon tekanan air tanah di sekitarnya dan tidak terhadap tekanan air tanah di lokasi lain. Faktor yang perlu dipertimbangkan ketika merencanakan instalasi piezometer, yang pertama lubang bor, yang kedua zona penyelesaian piezometer harus ditempatkan di mana massa batuan mengandung diskontinuitas, yang ketiga fitur geologis, yang keempat jumlah piezometer, yang kelima jeda waktu hidrodinamik, yang keenam bahan filter di zona penyelesaian harus sesuai dengan jenis batuan, dan yang ketujuh biaya dan keandalan dalam pemilihan jenis piezometer. Selanjutnya jenis-jenis piezometer dan kondisi penggunaannya. Yang pertama, sumber observasi. Pada jenis ini tekanan air tanah dapat dipantau di lubang terbuka jika permeabilitas massa batuan lebih besar dari 100 cm per sekon. Keterbatasan utama sumber observasi yaitu sumur tersebut membuat hubungan vertikal antara strata sehingga penggunaannya hanya bisa pada batuan yang permeabel secara konsisten dan di mana tekanan air tanah meningkat terus-menerus.
Yang kedua, piezometer pipa tegak. Piezometer pipa tegak terdiri dari pipa plastik panjang dengan bagian berlubang atau berpori di bagian bawah ujungnya yang berbungkus dalam kerikil atau pasir bersih untuk menyediakan sambungan hidrolik yang baik dengan batu. Yang ketiga, piezometer pneumatik. Waktu respon yang cepat dapat dicapai dengan penggunaan piezometer pneumatik yang terdiri dari rakitan, katup, dan sepasang saluran udara yang menghubungkan katup ke permukaan. Piezometer pneumatik cocok untuk instalasi batuan dengan konduktivitas rendah dan sangat berguna di mana tidak ada akses ke lereng lubang karena pembacaan dapat dilakukan di lokasi yang jauh. Yang keempat, transducer elektronik. Penggunaan tekanan air dengan transducer listrik kemungkinan waktu respon yang sangat cepat dan kesempatan untuk merekam dan memproses hasil pada jangka yang cukup jauh dari lereng. Yang kelima, piezometer multi selesai. Untuk lereng yang digali dalam jenis batuan dengan konduktivitas hidrolik yang berbeda, ada kemungkinan bahwa zona terkena air tanah tinggi ada di dalam area yang umum tidak bertekan. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan akan mengukur tekanan air tanah di sejumlah titik lubang bor. Hal ini dapat dicapai dengan memasang beberapa piezometer pipa tegak dalam satu lubang bor dengan segel betonik atau semen di atas setiap bagian pipa berlubang. Berikut ini merupakan gambar dari instalasi piezometer pipa tegak biasa. Pengukuran lapangan. Konduktivitas hidrolik terbagi menjadi 4. Yang pertama, penentuan konduktivitas hidrolik massa batuan diperlukan jika diperlukan di perkiraan debit air tanah dari suatu lereng atau dalam desain sistem drainase. Tekanan air pada suatu titik bergantung pada konduktivitas hidrolik massa batuan pada titik tersebut. Tetapi hal itu tergantung pada jalur yang diikuti oleh air tanah untuk tiba di titik tersebut. Yang ketiga, karena aliran air tanah di batuan yang retak terjadi terutama pada diskontinuitas, maka pengukuran konduktivitas hidrolik perlu dilakukan. Yang keempat, yang terakhir, dua metode yang dalam pengujian konduktivitas yaitu uji head variabel dan uji pemumpaan. Next. Uji head variabel. Untuk mengukur konduktivitas hidrolik pada sebuah titik dalam massa batuan, perlu diubah kondisi air tanah pada saat itu. Pengujian ini paling mudah dilakukan di lubang bor, dan panjang pengujiannya dapat mewakili sifat massa batuan umum di lereng, atau pengujian dapat ditempatkan di fitur geologi tertentu seperti patahan. Syarat penting pengujian adalah bahwa dinding lubang bor bersih dan tidak ada penyumbatan oleh serbuk bor atau lumpur pemboran. Next. Konfigurasi tes. Sebuah piezometer dipasang di lubang bor akan mengisolasi bagian di ujung lubang, sehingga bisa juga melakukan pengukuran konduktivitas hidrolik di lubang terbuka, meskipun diperlukan kondisi geologi yang konsisten. Prosedur pengujian. Prosedur untuk uji kepala variabel adalah pertama-tama menetapkan air istirahat tingkat yang merupakan tingkat keseimbangan statis muka air tanah di lokasi lubang bor, sehingga pemumpaan sirkulasi air selama pengeboran akan mengganggu keseimbangan ini, dan hasil permeabilitas akan salah jika waktu yang tidak mencukupi diperbolehkan untuk keseimbangan ditetapkan kembali. Setelah keseimbangan telah ditetapkan, air dapat dikeluarkan lalu ditambahkan ke slug test atau pipa tegak, piezometer test atau lubang untuk mengubah ketinggian air. Jika pengujian dilakukan di atas muka air, perlu dilakukan pengujian slug. Sedangkan untuk pengujian di bawah tabel air, tes jaminan lebih disukai karena aliran air keluar dari formasi diminimalkan. Next. Tes pengepakan. Tes konduktivitas diperlukan di lokasi tertentu dalam lubang bor. Zona uji dapat diisolasi menggunakan pengepak di posisi di lokasi dimanapun di dalam lubang. Berikut gambarnya dapat dilihat. Sistem pengepakan. Pengemas karet tiup masing-masing sepanjang 1 meter untuk meminimalkan resiko kebocoran melewati peker. Yang kedua, pengepak bawah dihubungkan dengan pipa baja berlubang yang panjangnya tergantung pada uji yang diperlukan, sedangkan pengepak atas dan tengah dihubungkan dengan pipa padat. Seluruh rakitan pengepak diturunkan ke lubang bor pada jalur kawat melalui batang bor, dan dua pengepak bawah memanjang melalui bit ke dalam lubang terbuka, sedangkan pengepak atas terletak di ujung bawah laras nanti. 3. Bungkus kemudian dipompa dengan nitrogen melalui tabung plastik berdiameter kecil yang mengalir ke bawah. Pengemas yang digelembungkan menyegel rakitan pengemas ke dalam batang dan mengisolasi panjang lubang bor di bawah mata bor. Next. Uji pemumpaan. Prosedur pengujian terdiri dari pemumpaan air dengan kecepatan tetap dari
sumur, dan pengukuran penurunan muka air di sumur, pompa, dan semua observasi. Durasi tes dapat berkisar dari sesingkat 8 jam hingga beberapa minggu, tergantung pada permeabilitas massa batuan. Ketika pemompaan dihentikan, ketinggian air di sumur diukur sampai ketinggian air statis ditentukan. Ini dikenal sebagai tahap pemulihan pengujian. Baik, sekian dari kelompok saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.